Lagi-lagi reading terbaca tentang koneksi yang kamu rasakan pada seseorang yang memiliki sosok lain yang melekat padanya. Artinya orang yang berdiling denganmu saat ini sudah punya pasangan atau sangat dekat dengan ibunya. Saya menyebutnya pihak ketiga karena kita sedang membicarakan koneksi yang kamu rasakan. Pihak ketiga ini sudah lama ada dan mempengaruhi pikiran atau keputusan orang yang berdiling denganmu, walaupun saat ini hatinya lebih condong kepadamu. Pihak ketiga ini merupakan sosok yang akan melakukan apa saja agar orang yang berdiling denganmu tetap bersamanya. Dia tidak sudi jika orang yang berdiling denganmu memilih kamu kemudian meninggalkannya. Apapun akan dilakukannya, bahkan jika harus melakukan sesuatu yang ekstrim, misalnya pura-pura hamil, mengancam bundir, pergi ke dukun untuk menyihir, atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Tidak menutup kemungkinan kamu juga akan mendapat tindakan jahat dari rasa cemburunya. Pihak ketiga yang bersamanya ini manipulatif dan toksik, banyak drama yang akan dilakukannya untuk menunjukkan bahwa orang yang berdiling denganmu lebih memilihnya. Tetapi kamu yang energinya terbaca kali ini memiliki intuisi yang tajam, kamu bisa merasakan orang yang berdiling denganmu ini lebih menyukaimu walaupun pihak ketiga selalu menciptakan drama berbeda. Kamu paham sekali situasi yang terjadi di antara mereka, yaitu penyatuan di antara mereka selalu berdasarkan 3 dimensi, seperti harta benda, status yang harus dijaga, atau jabatan yang sulit dilepas tidak bisa dipisah karena sudah mendarah daging. Emosimu saat ini berpengaruh sangat kuat pada tarikan energi dari orang yang berdiling denganmu dan pihak ketiga yang bersamanya. Ketenanganmu terusik karena intuisi yang kamu rasakan terus-menerus tertrigger. Kamu juga sering merasa ditarik paksa untuk fokus pada orang yang berdiling denganmu ini. Apalagi dia pandai berkata-kata manis dan selalu love bombing. Ada taktik atau kode yang digunakan kepadamu agar kamu perhatian padanya, yaitu berusaha menirumu. Terkadang dia sengaja memperlihatkan kesukaan yang sama denganmu, meniru caramu berbicara, atau memakai benda yang sama denganmu. Dengan taktik mirroring, orang yang berdiling denganmu ini berusaha mengirim kode bahwa dia memiliki kesamaan denganmu. Dia juga berusaha memamerkan sisi spiritual agar kamu terpancing. Tetapi kamu selalu menghindari apapun yang dikirim padamu. Sulit bagimu menerima perasaan cintanya karena masih ada pihak ketiga bersamanya. Terbaca juga kebiasaan orang yang berdiling denganmu menunjukkan perasaan cintanya padamu dengan cara mengupload sesuatu yang mengungkapkan betapa butuhnya dia padamu. Sanjungan terselubung yang ditujukan padamu bisa kamu rasakan. Terkadang orang yang berdiling denganmu ini terang-terangan menunjukkan kamu lebih baik dan memiliki kualitas yang selama ini dicarinya. Seolah-olah dia berkata nilai spiritual, kedewasaan, ketenangan, atau kemandirianmu tidak bisa disamakan dengan pihak ketiga yang bersamanya. Nilai-nilai itulah yang selama ini dicarinya. Dia sadar kehadiranmu bisa menumbuhkan kesadaran tinggi. Itulah mengapa orang yang berdiling denganmu ini tetap mengirimimu telepati atau kode cinta. Baginya kamu adalah jawaban dari semua pertanyaan dalam hidupnya. Sedangkan pihak lain yang juga terkoneksi dengannya saat ini adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan hasrat duniawi. Orang yang berdiling denganmu ini ingin kamu tahu, terkoneksi denganmu adalah hubungan mendalam yang pertama kali dirasakannya. Dia ingin kamu tahu betapa istimewanya kamu di dalam hatinya. Perubahan yang nyata di jiwanya serta di caranya berpikir sejak mengenalmu menjadi alasan kuat mengapa dia membutuhkanmu. Di reading ini terbaca juga keinginan untuk berlindung atau mencari benteng perlindungan. Bisa jadi orang yang berdiling denganmu ini tahu dulu hidupnya sangat jauh dari Tuhan. Di matanya kamu bisa menjadi benteng perlindungan atau penyelamat hatinya yang kosong. Sejak mengenalmu dan semakin lama mengenalmu melalui media sosial atau dari mengamatimu, hidupnya menjadi lebih tenang, religius dan dewasa dalam menjalani hidup. Sebenarnya orang-orang yang terbiasa bergaul dengannya sehari-hari bisa melihat perubahan yang terjadi padanya, tetapi orang-orang itu tidak bisa mengungkapkan secara detail. Yang mereka tahu terjadi hal yang tidak biasa.
Beberapa kali kamu ingin membalas perhatiannya, tetapi sesuatu dalam dirimu sering menahan. Ada sesuatu yang tidak kamu sukai dari orang yang berdiling denganmu ini. Perhatian-perhatian dan keberaniannya mengirimimu kode cinta terang-terangan tentu saja melambungkan perasaanmu. Tetapi dalam hatimu yang terdalam tahu dia bukanlah tipe yang kamu sukai. Banyak hal yang ada padanya tidak cocok denganmu. Misalnya, orang yang berdiling denganmu ini berada di lingkungan yang tidak kamu sukai, atau memiliki pekerjaan yang tidak kamu sukai, atau ada yang sangat tidak kamu sukai dari caranya berbicara, apalagi adanya pihak ketiga yang bersamanya sampai saat ini. Semua rasa tidak suka dan rasa janggal yang kamu rasakan adalah sinyal dari dalam batinmu agar kamu mulai mengenali dirimu sendiri. Beberapa yang resonate sudah lama membiarkan orang lain menguasai hidupnya, rasa tidak enak menolak permintaan orang lain adalah indikasinya. Terkoneksi dengan orang yang berdiling denganmu menimbulkan kebingungan karena tarikan yang terasa sangat kuat. Kamu bisa merasakan apa yang dirasakannya, tetapi kamu juga mulai bisa merasakan perasaanmu sendiri. Sebenarnya kebingungan itu adalah fase peralihan menuju diri baru. Diri lama yang sudah tidak sesuai lagi harus dilepaskan, karena diri barumu yang lebih spiritual dan cerdas sedang terbentuk. Kebiasaan sulit menolak adalah bagian dari kemelekatan yang harus kamu lepaskan, karena jika tidak, kamu akan selalu terjebak di jalan yang itu-itu saja. Koneksi dengan orang yang berdiling denganmu ini mengajarkan agar kamu melepas sesuatu yang sudah tidak cocok lagi. Setidaknya menjaga jarak atau membangun batasan-batasan agar kamu bisa tetap menjadi diri sendiri. Misalnya berani memulai pekerjaan baru yang sesuai dengan minat, atau meninggalkan kelompok pertemanan yang tidak sesuai lagi dengan cara pandangmu, atau berani memutuskan hidup di kota baru, negara baru dan lain sebagainya. Sekali lagi, kehadiran orang yang berdiling denganmu dengan segala tingkahnya adalah gambaran untukmu. Jika dia tidak berani mengambil keputusan tegas untuk dirinya sendiri, maka kamu harus mulai berani memilih pilihan tepat untuk dirimu sendiri. Pesan yang tertangkap dari reading ini adalah kebiasaan ragu yang sering menghampirimu. Setiap kali kamu dihadapkan pada satu peristiwa yang membutuhkan keputusan, sebaiknya kamu melihat ke dalam diri sendiri terlebih dahulu. Jika kamu masih ragu, maka jangan lanjutkan atau jangan membuat keputusan. Sebaliknya, jika tiba-tiba ada jalan terbuka dari arah mana saja, itu adalah pertanda bahwa semesta menyetujui langkah yang kamu ambil. Jadi, kehadiran orang yang berdiling denganmu ini untuk men-trigger kekuatan batin dan intuisi, walaupun perasaanmu sering tersiksa dan sakit karena sikapnya.